mesinnya, yaitu mesin Yamaha R250. Mari kita lihat apa saja ubahan yang telah dilakukan dalam menaikkan mesin R25 ini. Yang pertama adalah menyesuaikan dudukan mesin. Yang tadinya dudukan mesin Yamaha R15 ini dengan mengganti, yang pertama mengubah dudukan yang di sini, sebagai penopang utama yang menempel langsung, menyesuaikan lebar dari dudukan mesin R25 yang tadinya mesin R15 itu agak lebih pendek, ini jaraknya dilebarin. Sadar di sini kita menggeser yang dudukan sebelah sini. Terus setelah itu kita lakukan ubahan dari kedua dudukan antara kanan dan kiri yang bagian bawah. Jadi semua dudukan di bagian kanan dan kiri ini diubah ya teman-teman. Selanjutnya untuk ubahan dudukan mesin, penambahan bagian dudukan mesin tengah ya, dan yang sebelumnya itu tidak ada, ini ditambahi sebuah dudukan untuk menopang bagian atas mesin R25 ini. Ini terdapat di bagian kanan dan kiri ya. Tambahan ini diusahakan serapi mungkin. Namun kita akan di sini kita mengorbankan dudukan bodi bagian samping ini dihilangkan. Nanti rencananya akan ditambahi lagi. Terus selanjutnya itu ada penambahan dudukan mesin bagian depan atas. Ini cukup besar karena jika ini tidak ditambahi dengan kuat, maka efek getaran mesin dari R25 ini akan sampai ke pengendara. Karena cc-nya lebih besar, maka getaran yang dihasilkan oleh mesin juga lebih besar. Maka dari itu kekuatan dari dudukan mesin ini juga harus diperhitungkan. Jadi di sini kita menambahkan dudukan agak tebal dan disambungkan ke dudukan bagian sini ya. Karena pada dasarnya rangka dari R25 ini kan tubular, sedangkan rangka R15 ini itu delta box ya. Perbedaannya cukup signifikan, namun bisa dilihat ini cukup mudah ya, cuman itu berat dari mesinnya itu yang membuat agak susah. Kita lihat bagian kirinya. Ini kan berarti kanan kiri ditambahi. Sini juga ada tambahan. Dan sini. Jadi gini ya, dalam engine shop itu sendiri, dalam membuat dudukan mesin yang harus diperhatikan terutama itu adalah posisi dari gear. Dari gear ini harus sejajar dengan gear belakang. Jadi ketika kita membuat dudukan mesin, kita harus membuat faktor utama yang diperhatikan itu adalah posisi dari gear ini harus sejajar dengan gear belakang. Karena jika tidak sejajar, gear ini istilahnya itu agak miring, itu akan efeknya pada gear ini akan cepat aus dan bunyi yang ditimbulkan, dan ketahanan getaran
itu juga berpengaruh. Terus yang harus diperhatikan juga adalah posisi dari mesin ini. Nah, posisi dari mesin ini itu harus usahakan disesuaikan dengan posisi sebenarnya di rangka sasis R25. Nah, kalau ingin mudah melihat dari posisi mesin ini nih, disesuaikan dengan tulisan ini saja Yamaha. Kalau ini usahakan sejajar lurus. Nah, pabrikan itu membuat pasti kebanyakan tulisan Yamaha ini akan sejajar lurus. Nah, bisa lihat ini sudah mendekati sejajar ya tulisannya. Nah, itu semua ubahan yang dilakukan dalam menaikkan mesin R25 ini. Nah, setelah dudukan mesin semua itu lengkap, nah dari mulai dudukan mesin semua terlengkapi, selanjutnya dudukan radiator juga. Jadi radiator ini juga menggunakan radiator R25 itu. Nah, sesuaikan. Setelah itu kita melengkapi yang lainnya, misal dudukan koil ini yang semula cuma menggunakan satu koil menjadi 2 koil. Terus setelah semua kelengkapi, nah untuk menghidupkan dari mesin ini kita harus menyesuaikan kelistrikannya ya. Nah, untuk kelistrikan di sini kabel semua menggunakan kabel bodi R25. Nah, jadi kabel bodi R25 disesuaikan dengan jalur yang ada di rangka R15 ini. Jadi terdapat beberapa ubahan ya untuk menyesuaikan di mana letak-letak posisi relay, terus sensor di sini, kiprok dan lain sebagainya. Ini masih berantakan ya untuk kabel ini, belum dirapikan. Ini kemarin baru nyoba nyala aja. Nah, nanti kita lihat bagaimana mesin R25 ini terpasang di rangka R15. Kontak on, start.